Bila Nabi itu cerdas dan bijaksana, lalu kemudian Nabi itu disifati dengan al-ummi, bahkan ada solawatnya yang diajarkan langsung oleh Nabi. Siapa yang baca solawat itu pada asar hari Jumat 80 kali, Allah ampuni dosa seukuran dosa 80 tahun. Saking tingginya sholawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa ini ummi? Ummi di sini maknanya bukan bodoh. Ummi itu dibangsakan kepada keibuan. Wong Nabi itu lahir di Ummul Qura, di pusatnya negeri, yaitu kota Makkah. Jadi al-ummi maknanya banyak. Di antara makna al-ummi, Nabi itu lahir bangsa Ummul Qura. Ummul Qura itu Makkah al-Mukarramah. Itu begitu. Hasya wa kalla. Bila Nabi itu bodoh, ummi itu tak bisa baca, tak bisa nulis. Banyak orang tua kita zaman dulu wong kagak sekolah, baca ora bisa, nulis ora bisa, tapi pinter. Karena baca tulis hubungannya sekolah. Ketika si kakek kong baca, gua ora sekolah, kagak bisa baca. Ini dibacanya begini nih kong, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga bisa didengerin. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa. Nabi itu adalah maka keummian pada Nabi merupakan kemukjizatan besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilalah kemudian sang Nabi sekolah, kepintaran yang ada pada Nabi dianggap daripada hasil sekolah. Maka mereka tahu ini kepintaran tidak mungkin kalau bukan daripada wahyu dari Allah. Maka ummi pada apa yang ada pada Nabi merupakan kemukjizatan. Beda bila kita ummi, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, emang kita mah iya bodoh gitu. Tapi buat Nabi beda. Ummi maknanya banyak. Jadi ummi memiliki arti begitu. Jangan kita pikir Nabi itu bodoh, tak bisa baca, tak bisa nulis. Banyak surat-surat yang ditulis oleh Nabi begitu. Itu kayak minta izin agak majuan duduknya, memberi kesempatan yang sholat. Tolong yang lain berbagi tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ar-Rahim
Ar-rabi'atu al-fatanatu. Adapun sifat wajib Rasul yang keempat yaitu sifat fatana, cerdik pandai. Wa makna hatta yaqulu wal intibah. Adapun pengertian fatana pada Rasul yaitu kepintaran dan kecerdasan. Bihaisu takunu fihim quwwatun ala ilzamil khusumi. Dengan sekira-kira ada pada para Rasul itu kemampuan atas mengalahkan para musuh-musuh, wa ifhamihim, dan mematikan argumen musuh-musuh, wa ibtali da'awihim al-batilati, dan membatalkan dakwaan-dakwaan mereka yang sesat, bil hujajil wadihati, dengan argumen-argumen yang jelas. Wal muradu kaunuhum akmalal khalqi fin nabahati wal fahmi. Dan adapun maksudnya yaitu keadaan para Rasul, yaitu orang yang paling sempurnanya makhluk pada kecerdasan dan pemahamannya. Wa yastahilu alaihim wal baladatu, dan mustahil atas para Rasul al-baladatu oleh bodoh. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa seorang muslim wajib meyakini akidah yang berkenaan dengan Allah yang disimpulkan pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, dan juga wajib meyakini akidah yang berkenaan dengan sifat-sifat Rasul-Rasulnya Allah yang disimpulkan dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah terkandung 41 sifat. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. 20 tambah 20 tambah 1 41. Sedangkan pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung 9 sifat. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. 4 tambah 4 tambah 1 9. Maka 41 tambah 9 50. Inilah prinsip seorang muslim di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haruslah dia fahami, dia yakini dengan benar. Malam hari ini, hadirin sekalian yang mulia, kita memasuki sifat wajib Rasul yang keempat, yaitu fatwa. Jadi ciri-ciri Rasul itu yang keempat, sifat yang melekat pada Rasul yang keempat adalah sifat fatwa. Artinya seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat,
wajib yakin seyakin-yakinnya, terhujam di dalam hati sanubarinya kemantapan iman bahwa Rasul itu cirinya fatona. Fatona ini bahasa Arab, bahasa Rawa Belongnya cerdik, pandai, bijaksana. Jadi pintar dan bijaksana. Begitu. Jadi yang namanya Rasul itu pintar, saudara. Tidak ada Rasul yang bodoh, tidak ada. Uang Rasul itu wakil Tuhan yang menyampaikan misi-misi Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Maka wakil tuh, jangankan wakil Tuhan, presiden aja, menteri-menterinya kudu pintar. Begitu yang bakal menyampaikan misi presiden. Apalagi Allah. Begitu. Maka yang namanya Rasul pintar, luar biasa pintar. Tidak ada orang yang si pintar Rasulnya Allah. Di zamannya enggak ada lah. Dari mulailah Nabi Adam alaihi salam sampailah junjungan kita Habibuna Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya memiliki sifat fatan, pintar dan bijaksana. Itu Rasul. Kita nggak bakalan lah mungkin mengangkat wakil kita yang bodoh. Mau nggak kira-kira? Kan begitu. Maka kita lah kudu mengangkat wakil kita yang bisa menerjemah kepengenan kita. Maka Rasul ini utusan Allah. Maka tentu Allah pilih yang pintar-pintar. Begitu, memiliki kepintaran. Tidak ada Rasul yang bodoh. Kanjeng Rasul apa hukum ini? Au. Kanjeng Rasul kalau ini hukumnya apa? Au. Kanjeng Rasul kalau ini au. Kalau begitu-begitu kita mau ikut dia enggak? Kagak. Oleh karena saking pinternya itulah sampailah orang-orang Arab kala itu yang pinternya dalam ilmu sastra luar biasa, tidak bisa menandingi kepintaran yang ada pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter, Nabi pinter, apa dia tahu? Tapi saudara, ini tapi biar kata Nabi itu pintar, ilmunya luar biasa banyak, masih juga nangis sama Allah, minta sama Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Tuhan tambahin saya ilmu. Padahal udah pintar. Tambahin saya ilmu. Padahal Rasul itu udah pintar. Enggak kayak kita. Udah tahu kita enggak ada ilmu, enggak ngaji lagi. Kalau lah anak muda tuh enggak ngaji, kata saya masih mending. Anak muda enggak ngaji. Tom, ngaji yuk. Kata dia, nanti aja kong kalau udah tua. Kalau udah tua. Ini masih penting. Dia punya niat kuat, kalau udah tua mau ngaji. Masih bagus. Masih bagus.
Sekarang sih kagak ngaji, nanti kalau udah tua mau ngaji, masih mending. Yang parah itu saudara, yang tua ini kalau udah tua kan ngaji yuk, nanti aja kalau kalau apa? Kalau muda enggak mau. Jadi kalau apa tuh? Enggak ada opsi. Kalaupun mau dibuatkan opsi, ada dua. Pilihannya enggak lebih dari dua. Yang udah tua, silakan milih mana di antara dua. Ngaji, kedua di ngajiin. Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada pilihan. Kudu ngaji kita. Wong Nabi aja Rabbi zidni ilman. Tambahin ilmu ya Rabb. Padahal Nabi itu fakona sifat pintar. Kita wajib ya. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh, dungu, roki gerung dah, dungu, apalagi dah tuh, pelupa, begitu. Kadang ingat, kadang enggak. Enggak ada yang namanya Rasul tuh enggak ada. Jadi Rasul itu faton. Apa itu faton? Bahasa Rablongnya pinter. Apa sih pinter tuh? Superman. Yang namanya Superman itulah Rasul. Manusia yang hebat, jenius, tangkas, pandai dalam segala hal menghadapi persoalan zaman. Bukan pada zamannya, jauh ke depan dia bisa pandang. Itu Rasul. Kenapa Rasul itu pintar? Satu di antara alasannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah, baik hukum vertikal hubungan manusia dengan penciptanya maupun manusia sesama manusia, untuk membatalkan pemikiran-pemikiran sesat tentang ketuhanan, tentang alam akhirat, sehingga tidaklah mungkin dialah bodoh, karena dia bakal menjelaskan kepada orang-orang tentang cara beribadah, bersyukur yang benar. Lebaran dulu orang jahiliyah itu ada lebaran, ada Id gitu, ada hari raya. Di dalam kitab Iqtida'is Siratil Mustaqim, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, jadi lil jahiliyati aidan. Orang jahiliyah itu ada dua hari raya. Yang satu namanya Nairuz, dan yang satunya lagi namanya Mahrojan. Nama hari raya itu begitu. Di hari raya itu isinya joget-jogetan, nyawer, mabok, udah begitu, macam-macam isi, pesta pora, mabuk, macam-macam. Ini tidak benar.
cara bergembira bersyukur tuh bukan begitu. Makalah karena Nabi itu cerdas, digantilah dengan Aidil Fitri dan Aidil Adha. 2 hari raya pengganti daripada 2 hari raya yang ada pada zaman jahiliyah yang ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Cerdas. Kenapa Nabi itu memiliki sifat fatona? Sebab yang namanya Nabi Rasul ini adalah qadatul jami', pemimpin umat, pemimpin, tempat rujukan umat dalam problem kehidupan mereka. Namanya manusia ada aja problem, ngerujuknya sama Nabi. Ada orang dilihat bajunya compang-camping, dekil, kumel, kusut, udah nggak ada tampang menariknya. Dilihat kayak sufi, sulit finansial, jangan dicatat. Ini orang mukanya ini tidak ada bahagianya. Ditanya sama Nabi, kenapa kau ini punya wajah lamurung? Lalu kemudian itu dia Nabi, kayaknya dunia ini musuhan sama gua, duit musuhan. Jadi kudu pergi ke optik, mau meriksa mata, sebab setiap lihat dompet orang lihat apa-apa, takut masalah doang pada mata. Payah Nabi usaha mencret, bukan macet lagi. Udah ampun dan kata Nabi, aina anta min tasbihil malaikat. Emang ente kagak baca amalan supaya usaha tuh meningkat, rizkinya banyak. Tasbih di mana para malaikat itu tasbih, nggak pernah pusing mereka. Makan aja gak dipikirin, begini. Kata dia, yang mana ya Rasulullah? Nanya apa mau minta? Begini. Kalau nanya nggak dikasih, jawab doa. Kalau minta dikasih. Maksudnya si minta lagi. Kan? Jadi kalau subuh, habis adzan subuh, qobliyah subuh, orang sebut namanya sunnah fajar. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Yakinnya mantap para sahabat. Tidak berapa lama datang lagi pada Nabi dengan baju yang rapi, luar biasa. Kalau sekarang pakai mobil udah apa? Yang tadinya jalan kaki, ini cakep. Ya sekarang saya sudah punya tasbihnya malaikat. Jadi Nabi itu pemimpin, tempat dirujuk ketika terjadi problem kehidupan. Ngadepin segala macam problem kehidupan, baliknya aman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik. Makanya cerdas Nabi. Yang ketiga, kenapa Nabi itu memiliki sifat fatan? Karena kita sebagai umat diperintahkan oleh Allah untuk patuh kepada Rasul.
untuk ngikut amar Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Patuh amar Rasul. Sehingga kita kudu menteladani Rasul, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan tidaklah mungkin yang kita ikuti orang yang bodoh. Tentu orang yang cerdas, memiliki visioner ke depan. Begitu. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu sudah memiliki kemampuan untuk mematahkan argumen yang dilontarkan oleh para musuh-musuhnya. Dakwaan sesat dijawab dengan jawaban yang tepat, benar, dan bijaksana. Itu Rasul. Hujahnya mantap, dalilnya kuat. Itu Rasul. Jadi Rasul itu pinter banget. Jadi yang namanya bapana wajib tertanam, yang namanya Rasul pinter. Jadi jangan kita punya pikiran ini bagaimana ya, warisan orang laki 2, perempuan 1, ini enggak benar. Itu namanya ada indikasi menunjukkan para Rasul itu bodoh, tidak tahu. Ini namanya pikiran kayak begitu tuh keliru. Maka muslim yang baik, bila ada satu kemusykilan, hal yang rumit dalam pikiran menghadapi ajaran agama, jangan diperkosa ajaran. Mintalah sama Allah, Rabbi zidni ilma, agar bisa memahami di balik sebuah ajaran. Bandingannya bukan tindakan benar bila kita menyalahkan ajaran, tapi tindakan yang benar adalah mengalihkan pikiran supaya selaras dengan ajaran. Logikanya, ada seorang anak minta dibelikan peci sama ayahnya. Peci Haji Hasan. Haji apa? Haji Hasan. Yang di Kebayoran. Belum bisa ditutup. Haji Hasan. Apa ini? Peci Haji Hasan. Dibeliinlah oleh bapaknya ke pasar Bayoran. Ternyata salah beli. Ukurannya nomor 7, palaknya dibeliin nomor 5. Nomor 5. Muat nggak kira-kira? Kekecil. Jadi muat nggak? Enggak muat. Kenapa nggak muat? Kekecilan. Maka ini ama anak, karena nggak muat, pergi ke dapur nyari pisau, dikerok palanya. Palanya dikerok biar muat. Ini namanya tindakan benar, tindakan salah. Salah. Yang benar
ditukar supaya muat. Begitu. Bila kemudian pada ajaran agama ada yang gak muat di otak kita, jangan dikerok ajaran agamanya biar muat. Namanya gak benar, tapi ditukar pikirannya biar selaras dengan ajaran agama. Begitu. Karena warisan contoh aja, turdasnya Rasul. Ada orang wafat, ninggalin 2 anak, 1 laki 1 perempuan, ninggalin duit 30 juta. 30. Jadi yang laki dapat berapa? 20. Yang perempuan 10. Ini menurut saudara adil nggak? Hah? Tinggal jawab. Kalau salah tadi benerin, kan orang ngaji namanya. Jangan dia nungguinnya lama. Kan kau nungguin. Tinggal jawab. Jangan ditungguin. Yang laki dapat berapa? 20. Yang perempuan? Adil enggak? Hah? Enggak. Enggaknya kenapa? Berbeda. Jadi kalau pengen adil bagaimana? 15 baru adil. Ini namanya memperkosa agama. Itu percis pala nomor 7, biji nomor 5 diker biar muat. Begitu. Supaya bisa saudara jawab sendiri, saya rubah, berikan analogi lain. Saudara punya anak 5. Yang 1 kuliah di UI, kan Depok ya. Kalau gini dekat ya. UI yang paling tua, Sulung. Nomor 2 SMA 29. Nah, apa itu? Untuk 65. SMA 65. Nomor 3 SMP yang kebun jeruk 79. Oh iya, bos, pokoknya itu aja dah. Saya nggak hafal lagi. Berkuliah SMP masalah. Yang 3 SM, yang 4 SD, yang anak ke-5 TK. Anak ke-5 TK. 5 anak. Yang 1 kuliah di UI, yang 1 SMA, yang 1 lagi SMP, 1 lagi SD, 1 lagi TK. Yang TK dikasih jajan 5.000. Maka yang kuliah pun di UI kudu dikasih 5.000 biar adil. Begitu? Begitu nggak? Katanya adil itu kudu sama. Begitu kan? Kalau begitu adil kan? Jadi kalau adil itu bagaimana? Sesuai proporsi. Hah? Proporsional. Hah? Hah? Proporsional. Itu namanya adil. Adil itu bukan sama, bukan kesetaraan gender, bukan. Adil itu proporsional, sesuai kebutuhan. Ntar saya terangin bagaimana seorang Syekhul Azhar, Profesor Dr. Mustafa As-Sibani, saat menerangkan di Mesir pada bagian ini.
Sebagaimana beliau tulis dalam kitab beliau Al-Mar'a Bainal Fiqhi wal Qanun. Begitu. Jadi yang namanya adil itu bukan sama, tapi proporsional, sesuai tanggung jawab. Kalau yang ke UI dikasih 5.000, copot kakinya. Benar-benar. Kalau yang TK mau samping rumah, nggak kasih duit juga nggak ngapa, emaknya ikut. Benar nggak? Lah begitu sudah. Jadi sama sebetulnya. Yang satu 20 juta, yang satu 10 juta. Sama. Kalau pengen dikata sama. Yang satu namanya segendongan, yang satu namanya sepikulan. Sama-sama satu, kesetaraan. Cuman yang satu segendongan, yang satu sepikulan, sama-sama satu. Cuman kalau segendongan berapa bakul? Hah? Nih, nyai-nyainya zaman dulu suka gendong-gendong kembang kan? Kalau gendong tuh berapa bakul? Hah? Satu. Kalau mikul berapa bakul? 2. Sama-sama. Cuman yang satu pikulan. Kalau satu pikulan berapa bakul? 2. Yang satu gendong. Sama kalau dari satu. Tapi lah kalau jawaban orang pasar kembang, jadi kenapa beda? Jadi memang yang dilihatnya masalahnya Pak Warisan itu kepala. Orang laki itu punya berapa pala? Halo. Kurang kedengeran. Orang laki itu punya berapa pala? Mana? 2. Kalau perempuan jadi ngikutin kepala. Karena dia punya kepala 2 dikasih 2. Karena dia punya pala 1 dikasih 1. Adil. Biar jelas adilnya, saya mau jelas. Contoh yang tadi aja 30 juta. Yang laki dapat berapa? 20 juta. Perempuan 10 juta. Saya mau tanya, gedean mana? Hah? 20. Gedean 20. Itu karena saudara tidak memahami. Kenapa? 20 apa 10? Gedean mana? Gedean 20. Kata saya gedean 10. Gedean 10. Ini yang perempuan 10 juta. Yang laki 20 juta. Yang laki bakal kawin, nikah. Kira-kira buat mas kawin yang diwajibin oleh agama, laki atau perempuan? Laki. Dipotong berapa kira-kira buat mas kawin? Termurahnya berapa? 5 juta.
5 juta. Udah termurah tuh. Baik. Dia baik. Udah, kita duit aja dulu dah. Nggak pakai geram-geraman. Terhabis lagi. 5 juta. Yang 5 juta itu mau dikasih siapa? Perempuan. Titipan doang. Buat siapa? Perempuan. Habis nikah ngontrak. Kewajiban siapa ngontrak itu? Hah? Suami. Itu berapa termurahnya ngontrak? Termurah aja. Yang di pojokan yang kadang banjir juga. Udah deh kita ambil murah aja. 500. Baik. 500. Wajib nafkah. Siapa yang diwajibin? Laki. Berapa termurahnya nafkah sebulan? 1,5 juta. 1,5 juta. Ditambah buat ngontrak 2 juta. Baru nikah sudah berapa juta? 7 juta. Tinggal berapa? 13. Ntar bulan besok yang perempuan tuh 10 juta depositin aja di BCA, di BSI, di mana aja dah. Depositin aja, nggak usah pakai. Ntar besok dia nikah, dapat apa dia? Mas kawin, tambahan income dia. Besok dia dapat nafkah, tambahan income lagi. Banyakan mana? Islam itu begitu. Islam. Orang Kristen ini diajarin begini oleh Profesor Dr. Mustafa Sibai, sahadat. Ini Muslim ngerok-ngeroknya agama ini gak relevan ini. Orang cerdas. Nabi itu udah tahu. Ini tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab banyak orang lagi. Titipan yang satunya lagi itu buat perempuan. Jadi perempuan tuh dapat dua. Cuman sementara ada pada laki-laki. Begitu. Itulah Islam. Hebatnya ajaran. Saya dulu nulis sebuah buku betapa perempuan itu tinggi dalam Islam. Tidak ada perempuan direndahkan dalam berbagai strata dia, sebagai ibu, anak, istri. Itu Nabi itu cerdas. Nah, Nabi kan cerdas. Pinter banget Nabi. Menjawab persoalan apa aja bisa. Persoalan umat itu Nabi, karena tempat rujukan umat, maka segalanya berdasar Nabi. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Bagi Muslim itu manut Nabi. Nabi itu pintar. Nggak ada Nabi yang bodoh. Nabi yang bodoh nggak. Pintar. Dalam apa saja bisa menjawab persoalan-persoalan. Itulah
Tidak ada yang namanya nabi bodoh, tidak ada. Wa yastahilu alaihimul baladah, mustahil. Para rasul itu bodoh. Baladah itu bahasa Betawinya belet. Dari mana? Belet lo. Belet itu apa? Iya lo belet. Begitu. Nabi itu cerdas. Tidak boleh ada pikiran di otak kita Nabi itu bodoh, Nabi itu pelupa, Nabi itu tidak bijaksana. Tidak boleh ada, karena itu bukan ciri-ciri Nabi. Karena itu saudara sekalian, setelah sekelumit kita memahami bahwa Rasul itu pintar bijaksana, tidak diterima oleh akal sehat kalau yang namanya Nabi itu bodoh, dungu. Maka kita sebagai umatnya yang ikut aman Nabi kudu gemar menuntut ilmu, supaya kita pintar, supaya kita bijaksana, supaya kita cerdas, supaya kita jenius, supaya kita tangkas cekatan ilmu, ngikut Nabi, biar kita jadi orang pintar. Makanya kadang keliru orang di dalam memahami Nabi itu berlomba-lomba untuk banyak-banyak umat. Tazawwajul waludal wadud fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang produktif, beranak banyak. Tahunya dari mana? Udah punya anak dulu baru nikahin. Bukan dari keturunannya. Ini keturunannya berapa? 17. Anaknya 17, di bapaknya, emaknya. Ini kenapa? Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Saya ini berlomba-lomba dengan Rasul yang lain. Pak, banyak-banyak umat. Biar banyak. Ada orang udah yang penting kita ngegirangin Nabi, banyakin umat. Bukan begitu. Anak banyak, ada 10, bodoh semuanya. Sama 1 doang anak pinter. Banyakan mana? Hah? Hah? Kita ada 2 orang, yang satu punya anak 10, bodoh semuanya. Satu anak 1 pinter. Banyakan mana nih? Banyakan 1. Jadi enggak kemudian dikehendaki oleh Nabi yang penting anak banyak, girangin Nabi. Bodoh-bodoh. Bukan banyak doang. Sebab kudulah pintar. Di program-program saya rada dijarangin anaknya biar kita mampu untuk mendidiknya. Boleh-boleh aja. Ikut masuk KB, emang juga kudu masuk KB. Kalau enggak masuk KB setengah doang orang jadi. Itu begitu. Jangan dicatat. Jadi saudara, kita kudu menuntut ilmu, kudu mau ngaji, biar kita ngerti. Kalau ngaji itu nanti bakal paham, bakal jelas. Ibadah
Kalau nggak ngaji kita nggak jelas. Mau? Udah belum? Belum. Mau akekahin anak, akekahin anak. Kalaulah dia pintar, tahu peraturan, nanti bakal benar dia. Dalam kitab Riyadhul Badi'atu, wala yujzi'u fil aqiqati illa ma yujzi'u fil udhiyati. Kagak jadi kalau kita membuat akikah kecuali umur hewannya sama dengan umur kurban. Kalaulah kita kambing Jawa, akikahnya, tahu kambing Jawa? Hah? Kambingnya suka ada jenggotan, tapi jangan dituduh guru kita ada jenggotannya kambing. Ini menghina ini. Kambing Jawa bulunya tipis, itu umurnya 2 tahun. Kurang sehari dipotong buat akikah, akikahnya ora jadi. Ora, kenapa? Kurang sehari 2 tahun ke atas. Jadi kita ngangon kambing, ngangon, tahu ngangon? 6 menit, nggak ngapa-ngapain. 6 menit. Kambing baru tret lahir kita temenin sampai 2 tahun. Dikasih gaji 1 juta. Gaji 1 juta. Mau nggak kayak gitu? Iya, saudara kerja sama kambing kasih gaji 1 juta 2 tahun. Mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? 2 tahun 1 tahun. Iya, mau nggak? Kenapa nggak mau? Hah? Kurang. Berarti kagak ada kambing akikah 1 juta. Mana itu tulisannya 750.000. Udah motong, udah masak, udah dipokin, udah bikin gulai. Berjantri 750.000. Ini jangan-jangan waktu dipotongnya bunyi kambingnya nyari apa? Nyari apa? Kambing apa? Anakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya ora jadi akikah, ora jadi. Jangan-jangan anak buah pengal ini gara-gara salah. Enggak duduk. Dikira-kira sendiri aja. Lah, itu yang bener lah ibadah. Ngikut sama Nabi. Karena itu kudu menuntut ilmu. Biar kita ibadahnya benar. Benar dulu dah, baru yang lain. Biar benar. Inilah namanya ngikut Nabi Fapa. Biar kita bijaksana, cerdas, kita kudu menuntut ilmu, ngaji. Silakan, jangan nggak ngaji. Begitu. Segini aja dah. Wallah.